Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar ini walaupun kita masih dalam suasana pandemi, tapi alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini dengan tetap kita menggunakan protokol kesehatan ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan syukur untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cek dulu kehadirannya ya. Aldi Apandi, Aldi Rupaldi, Yusef Saiful Selamat. Alhamdulillah satu orang yang tidak hadir hari ini, Ihsan, sakit. Kita doakan mudah-mudahan Ihsan cepat bisa diberikan kesembuhan dan bisa bergabung dengan kita kembali di dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, kita akan mulai masuk materi. Sebelum materi, Bapak ingin periksa dulu, cek dulu, evaluasi dulu materi di pertemuan sebelumnya. Ayo, ada yang masih lupa? Atau masih ingat? Materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang karakteristik. Tentang karakteristik wirausaha. Pertemuan sebelumnya kita bahas tentang sikap dan karakteristik wirausaha. Ya, secara umum kemarin kita bahas tentang sikap mental. Salah satunya sikap mental yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Ya, termasuk juga karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, hari ini kita akan membahas tentang analisis peluang usaha barang dan jasa. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, Bapak akan sampaikan dulu acuannya di mana ini ada. Setelah kemarin itu 3.1 itu adalah materi tentang wirausaha. Nah, 3.2-nya itu adalah kompetensi dasarnya tentang menganalisis peluang usaha produk dan barang usaha. Sedangkan nanti keterampilannya kalian harus bisa menentukan peluang usaha barang dan jasa. Ya, ini indikatornya. Jadi nanti setelah kalian mempelajari materi ini kalian nanti bisa menganalisis peluang usaha. Kemudian mengklasifikasikan sumber-sumber dan tipe peluang usaha, menganalisis keberhasilan dan kegagalan usaha, termasuk juga nanti kalian menemukan peluang usaha yang ada di lingkungan kalian. Oke, kita mulai masuk ke materi. Bapak akan sampaikan sebuah video. Kalian amati video tersebut. Kemudian kalian apa makna atau apa masalah yang muncul dari video tersebut. Ya, silakan kalian perhatikan. Suatu baru duduk berdekat dua, kemudian disebarkan uang dari orang-orang di desa menyebutnya Tupai Timbul. Sementara guru berpaling santai di sore hari pada akhir pekan, tak jauh dari saluran terbalik pada bulan. Silakan, ada yang mau mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan video tayangan tadi? Silakan. Dari video itu kita memotivasi kita bahwa kerja keras itu pasti akan ada hasilnya. Dan itu akan ada hasilnya. Dan perbedaan dari Bruno sama Pablo, kalau Bruno pakai tenaga, kalau Pablo pakai otak. Jadi tepuk tangan dulu.
Itu poin penting dari video yang tadi disampaikan. Nah, untuk lebih memahami materi tentang peluang usaha, ya, untuk lebih memahami tentang materi peluang usaha, hari ini kita diskusi, masing-masing kelompok diskusi. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Di sana, di dalam LKPD ini sudah ada tugas yang harus kalian lakukan. Oke, sudah. Sekarang tugas kalian adalah mendiskusikan dari video tersebut. Ya, dari video tersebut kalian pelajari, amati, pahami, kemudian apa saja materi yang berkaitan dengan sumber peluang usaha, kemudian tipe peluang usahanya, kemudian karakteristik dan faktor keberhasilan dari wirausaha, peluang usaha. Ya, di LKPD-nya kalian bisa lihat, kalian juga bisa sambil mencari-cari materi, bisa kalian googling di internet materi berkaitan dengan peluang usaha dan tipe peluang usaha ini. Silakan waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi, kemudian nanti kalian buatkan presentasinya. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Masing-masing mengungkapkan pendapatnya berkaitan dengan video tersebut, kemudian kalian simpulkan dari video tersebut. Nah, berkaitan dengan sumber peluang usahanya, tipe peluang usahanya, kemudian karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Kemudian kalian buatkan untuk presentasi dari masing-masing kelompok. Silakan kelompok 2. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Noviani. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kelompok kami tentang peluang usaha. Dari video tadi saya ingin saya dan kelompok saya menyampaikan bahwa dari video tadi peluang usahanya itu dari lingkungan, dari orang tuanya yang sebelumnya jualan bakso, dari lingkungan karena adanya toko yang disewakan. Jadi maksud yang saya tadi sampaikan bahwa wirausaha itu mengembangkan bisnis orang tuanya, memajukan orang tuanya, sehingga bisnis baksonya itu semakin maju. Wirausaha itu tetap bekerja keras walaupun kegagalan hampir menimpanya, tapi dia tetap berusaha walaupun kegagalan akan menimpanya, tapi dia tetap berusaha. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah sangat luar biasa mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Tadi disampaikan oleh kelompok 2 itu benar, bahwa dari sana kita bisa memahami apa itu peluang usaha. Ya, apa itu peluang usaha? Jadi peluang usaha itu
tadi disampaikan adalah ketika kita mampu istilahnya memanfaatkan sebuah kesempatan. Tadi di dalam video itu ditayangkan bahwa sebelumnya orang tuanya adalah tukang bakso. Kemudian dia berpikir akan menjual bakso. Kemudian muncul kesempatan. Kesempatannya dari mana? Tadi dia lihat ada toko yang ingin disewakan. Ya, dari ada toko yang ingin disewakan, sehingga dia berpikir bahwa saya bisa membuka usaha. Sampai dia berhenti untuk bekerja, hanya untuk membuka sebuah usaha. Itu peluang usaha. Jadi peluang usaha itu poinnya adalah bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang ada menjadi sumber pendapatan untuk memperoleh keuntungan. Ya, itu peluang usaha. Mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dari materi yang Bapak sampaikan, kita uji pengetahuan. Silakan kalian kerjakan tugas. Bapak sudah share di Google Form. Kalian kerjakan. Waktu kalian mengerjakan 10 menit. Silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Mungkin ini ada 2 orang yang nilainya masih di bawah KM. Nanti ditambah lagi pembelajarannya, belajar di rumahnya, materinya dipelajari kembali. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak ingin kalian menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi peluang usaha itu adalah kesempatan untuk memanfaatkan peluang kesempatan yang ada di dalam dirinya untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Keuntungannya ya untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya bisa berupa uang, kekayaan, kebahagiaan, materi, apa saja, kepuasan. Di mana faktor utamanya itu tadi disampaikan ada faktor manusia, kemudian faktor pemasaran, kemudian faktor keuangan, kemudian yang satu lagi perencanaan. Sementara faktor yang membuatnya gagal itu adalah kebalikannya, itu tidak mampu memanage keuangan, tidak punya karakter sebagai seorang wirausaha, itu bisa menjadi faktor yang menghambat kegagalan sebagai seorang wirausaha. Itu yang kita pelajari hari ini. Kalian pelajari lagi materinya di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan membahas, karena nyambung ya, materi ini nanti akan nyambung dengan materi yang akan disampaikan minggu depan. Itu berkaitan dengan bagaimana kita mengidentifikasi usaha yang baik itu seperti apa, usaha yang layak untuk dilaksanakan itu seperti apa. Ya, minggu depan kita akan bicara tentang itu. Kemudian juga nanti tolong materinya kalian pelajari kembali, nanti nilainya Bapak share. Jadi kalau yang masih kurang tolong ditambah lagi, ditingkatkan lagi belajarnya. Ya, jangan sampai kalian tidak memanfaatkan waktu, kalian lebih banyak menggunakan gadget kalian untuk main-main daripada kalian memanfaatkan waktu untuk belajar. Nah, terakhir ada sebuah kata penutup dari salah satu tokoh pengusaha Indonesia. Dia mengatakan bahwa banyak orang bertanya bisnis apa yang bagus. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka, bukan ditanyakan terus. Artinya bisnis yang bagus itu bukan besar kecilnya, tapi ketika bisnis itu kecil tapi bisa dia realisasikan, itu adalah kategorinya bisnis yang bagus. Kemudian yang kedua, jangan berprinsip harus ada uang untuk berusaha, tapi berprinsiplah harus ada usaha untuk menghasilkan uang. Jadi jangan berpikir bahwa ada usaha, terboga modal, terboga duit, sehingga usaha kita tidak bisa dijalankan. Tapi berprinsiplah berusaha dulu. Nanti dari apa yang kita usahakan itu, insya Allah kita akan menghasilkan uang. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada sikap, ada kata-kata dari Bapak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan, mematuhi
mematuhi protokol kesehatan. Karena kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.